teman-teman, kita bertemu kembali dalam ibadah Komisi Remaja Online. Senang kita bisa kembali bertemu. Biarlah kiranya kita boleh bersuka cita di dalam beribadah dan melayani Tuhan ya. Sebelum kita beribadah, mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan, Allah Sang Pemberi hari Sabat. Kami bersyukur kalau kami boleh menikmati hari Minggu, hari perhentian. Kami boleh beribadah bersama dengan saudara seiman sekalipun di rumah saja ataupun dimanapun kami berada. Kiranya ibadah kami, pelayanan kami boleh menjadi sebuah persembahan yang harum, berkenan dan menyenangkan hati Engkau. Terpujilah nama Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan memulai ibadah Komisi Remaja kami. Amin. Teman-teman, mari kita angkat pujian. Terpujilah namamu Tuhan. Sebab memang kita harus memuji, memuliakan nama Dia ya. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Kita angkat punya sekali lagi ya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkaulah Raja, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Ya teman-teman, kita patut bersyukur sebab Allah kita adalah Allah yang kuat, Allah yang perkasa, Allah yang mulia ya. Kita akan belajar firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Musa Aswin. Shalom, selamat pagi anak-anak remaja yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Bersyukur pagi ini kita akan bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa.
Bapak Surgawi, terima kasih untuk kesempatan bersama-sama dengan anak-anak remaja boleh belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan menyertai semua kami, karena kami beribadah secara online ya Tuhan. Kami menyerahkan seluruh peralatan yang kami pergunakan ya Tuhan, baik merupakan handphone, laptop, listrik, dan juga wifi atau data seluler. Biarlah kiranya Tuhan memberkati agar supaya ketika kami mengikuti ibadah dan mendengarkan firman Tuhan, kami tidak mengalami gangguan apapun. Dan biarlah secara khusus juga Tuhan Engkau berbicara ke dalam hati kami yang paling dalam. Timbulkan dari dalam hati kami hati yang selalu mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Remaja yang kekasih, mari saya mengajak kita untuk membuka satu ayat firman Tuhan dari Wahyu pasal 21 ya. Ayat 1 sampai 3. Ayat 1 sampai 2 saja ya. Mari kita memperhatikan firman Tuhan dari Wahyu pasal 21 ayat 1 dan 2. Saya akan membacakan untuk kita semua. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Ayat yang kedua, dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Ya, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Anak-anak remaja, ayat kedua, mari kita perhatikan ayat kedua, karena ayat ini ada kalimat Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Ya, jadi gambaran ini atau kalimat ini mau menggambarkan adanya nanti sebuah persiapan pernikahan pada saat nanti langit dan bumi yang baru yang diciptakan oleh Tuhan. Ya, jadi anak-anak remaja, pernikahan merupakan puncak daripada Alkitab. Pernikahan antara siapa? Yaitu antara gereja dan juga Yesus sebagai mempelai laki-laki ya. Jadi gambaran pernikahan ini sangat penting untuk kita bersama-sama memahaminya. Anak-anak remaja pernah jatuh cinta? Ya, karena saya bertanya ini, tema kita adalah soal jatuh cinta. Saya ingin bisa menjelaskan ya makna daripada jatuh cinta ini ketika nanti dikaitkan dengan hubungan kita dengan Tuhan. Ya, sekali lagi anak-anak pernah jatuh cinta? Kalau pernah jatuh cinta, itu pasti bisa merasakan betapa indahnya jatuh cinta itu. Dan sulit untuk digambarkan, diceritakan ya, kecuali bagi yang mengalaminya. Mungkin ketika makan pun ingat dia, minum ingat dia, ya, buat PR ingat dia, mau tidur ingat dia. Nah, jadi kalau anak-anak pernah dengar sebuah lagu yang ada kalimatnya jatuh cinta berjuta rasanya, ya, jatuh cinta berjuta rasanya, ya. Ini lagu tahun 70-an 80-an ya, anak-anak pasti belum lahir, belum pernah tahu mungkin ya. Lagu ini sangat terkenal pada waktu itu karena menggambarkan jatuh cinta yang sulit diceritakan karena berjuta rasanya. Bayangkan itu, bukan berpuluh-puluh, berjuta rasanya. Nah,
Anak-anak, kalau kita pernah jatuh cinta atau kita memang belum pernah jatuh cinta, tidak ada yang salah dengan jatuh cinta, karena setiap kita memiliki perasaan ya yang bisa membuat kita jatuh cinta. Bahkan harapan Bapak ya tentu saja nanti kalian menikahi pasangan yang kalian jatuh cinta ya. Jangan menikah ya, kalau boleh Bapak sarankan jangan menikah dengan orang yang bukan yang tidak kamu cintai ya. Boleh-boleh saja kalau memang akhirnya nggak dapet, lalu dikenalkan, kemudian membangun keluarga ya. Tetapi lebih baik kalau bisa menikah dengan orang yang anak-anak nanti jatuh cinta ya. Setiap kita bisa jatuh cinta, jadi nggak masalah jatuh cinta. Cuman mari kita tetap berjaga-jaga ya. Nah, Alkitab itu anak-anak adalah buku cinta yang karena perselingkuhan ya terjadilah tragedi. Jadi Alkitab adalah buku cinta. Kenapa buku cinta? Karena Alkitab itu menggambarkan tentang Adam dan Hawa yang dicipta oleh Tuhan. Lalu Tuhan memiliki hubungan yang spesial dengan mereka. Ya, Tuhan mengasihi mereka. Dan Adam dan Hawa pun mengasihi Tuhan. Ya, dan mereka ada di Taman Eden, di mana Tuhan setelah selesai menciptakan Adam dan Hawa, meletakkan mereka, menempatkan mereka di Taman Eden. Tetapi apa yang terjadi kita tahu, di dalam Taman Eden suatu hari datang iblis dalam bentuk seekor ular ya, yang kemudian singkat cerita Adam dan Hawa berselingkuh ya, karena Adam dan Hawa mendengarkan godaan ya, bisikan daripada sang iblis itu, sehingga Adam dan Hawa akhirnya meninggalkan Tuhan. Dalam arti Adam dan Hawa meninggalkan cinta mereka kepada Tuhan, lalu mencintai sang iblis ya, sang ular yang menggoda mereka. Dan kemudian apa yang terjadi? Kita tahu bahwa setelah itu Adam dan Hawa diusir keluar dari Taman Eden. Adam dan Hawa harus meninggalkan Taman Eden, karena Taman Eden itu adalah sebuah gambaran di mana Tuhan ada di situ. Ini merupakan sebuah tragedi anak-anak, karena sebuah perselingkuhan. Nah anak-anak, perselingkuhan itu tentu berbahaya. Tetapi semua kita sebagai keturunan Adam dan Hawa, kita punya benih selingkuh dalam hati kita. Kita bisa selingkuh, ya. Kita bisa mempunyai satu perhatian yang jauh lebih kita utamakan dibandingkan kepada Tuhan. Ya. Umpamanya kalau Bapak mau bertanya, bagaimana hubungan relasi anak-anak dengan Tuhan? Seperti apa? Apakah anak-anak bisa merasakan jatuh cinta kepada Tuhan atau enggak? Karena ini penting. Karena suatu hari ya, sebagai orang yang percaya, umat Tuhan yang digambarkan sebagai gereja Yerusalem yang baru tadi di Wahyu pasal 21. Kita semua disiapkan untuk menikah dengan mempelai laki-laki, yaitu Yesus Kristus. Itu adalah sebuah gambaran yang mau menggambarkan apa? Betapa intimnya, akrabnya nanti hubungan kita dengan Tuhan di sorga. Dan semua ini dimulai dari sejak kita mengenal Yesus. Sejak kita mulai memadu cinta, mulai mengikat janji, ya, mulai memiliki relasi, mulai senantiasa ngobrol dengan Tuhan. Mulai dari situ, ya, kita berharap awalnya kita jatuh cinta dengan Yesus, tentu diakhiri nanti dengan sebuah pernikahan. Ya, jangan awalnya kita jatuh cinta, lalu akhirnya di tengah kehidupan kita berselingkuh lagi seperti Adam dan Hawa. Jangan. Ya, cerita tragedi Adam dan Hawa di Taman Eden adalah sebuah peringatan buat kita. Jangan sampai kita mengulang cerita lama. Kita berselingkuh. Karena Yesus Tuhan kita, mempelai pria itu, ya,
Dia tidak pernah bisa tidak setia kepada kita. Bahkan setelah kita berselingkuh, setelah kita jatuh cinta kepada laki-laki yang lain, ya, setelah kita akhirnya tidak lagi berada di Taman Eden, apakah Tuhan membiarkan kita? Kita tahu, karena Alkitab itu selain dikatakan sebagai buku cinta, kemudian buku tragedi perselingkuhan, kita juga melihat Alkitab itu adalah sebuah buku yang menceritakan bagaimana sang suami, ya, mempelai laki-laki itu tidak tinggal diam. Dia tidak membiarkan. Dia tidak mengatakan ya sudah wes pergi, ya udah kita cerai, gitu ya. Enggak. Justru kita membaca Alkitab, kita akan tahu bahwa setelah tragedi perselingkuhan, Allah Tuhan kita tidak pernah meninggalkan Adam dan Hawa. Justru Tuhan merencanakan sebuah skenario yang baru untuk mencari kita kembali, untuk mencari Adam dan Hawa, untuk mencari keturunannya. Untuk apa? Untuk ditebus kembali, ya, untuk dijadikan kembali sebagai istrinya, miliknya. Ini yang sangat penting. Inilah yang kemudian kita membaca bagaimana kemudian Yesus lahir ke dalam dunia, dan kemudian pada puncaknya dia mati di kayu salib. Untuk apa? Hanya untuk supaya dia bisa menebus kita kembali untuk menjadi miliknya. Nah, setelah menebus kita kembali adalah supaya kita jangan berselingkuh lagi. Ya, saya ingin membacakan sebuah bagian firman Tuhan. Alkitab itu ada banyak bagian yang menceritakan tentang bagaimana Tuhan bersikap, ya. Saya bacakan dari satu kitab Hosea pasal 1 ayat 2 dan 3, ya. Hosea pasal 1 ayat 2 dan 3. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaran Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakkanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Maka ayat ketiga, pergilah ia, yaitu Hosea, dan mengawini Gomer binti Diblaim, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Jadi kitab Hosea ini mau menceritakan apa? Kitab Hosea ini mau menceritakan bahwa Tuhan tidak pernah putus cintanya. Tuhan tidak pernah mati cintanya terhadap bangsa Israel yang adalah umat pilihannya. Tuhan tidak pernah membiarkan. Dan itu sebabnya untuk menggambarkan cinta Tuhan, ya, kepada umatnya yang sudah berselingkuh karena menyembah berhala. Karena di dalam Alkitab kita mendengar banyak sekali bagaimana bangsa Israel, orang Yahudi itu selalu menyembah berhala. Jadi penyembahan berhala di dalam Alkitab itu sebenarnya bercerita tentang perselingkuhan. Ya, umat Allah tidak setia. Umat Allah menyembah sesuatu yang lain dan tidak menyembah kepada Tuhan. Dan itu menyakitkan hati Tuhan sekali. Sehingga memang di dalam Alkitab Tuhan itu mengutus nabi-nabinya untuk supaya orang Israel kembali, berbalik, bertobat. Tetapi kita tahu orang Israel itu keras kepala sekali. Mereka tidak pernah kembali, kalaupun kembali hanya sebentar, lalu kemudian berselingkuh lagi. Terus menerus sampai akhirnya memang Tuhan menghukum mereka, dibuang, ya, sehingga tanah Israel, tanah perjanjian itu dikosongkan dan mereka tidak boleh tinggal di situ. Mereka dibuang. Tapi di dalam sejarah mereka dikembalikan lagi. Nah, puncaknya adalah ketika Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia ini dan kemudian mati di kayu salib. Itu adalah puncak kasih Tuhan. Tuhan tidak pernah tidak mengasihi Israel. Tuhan tidak pernah berhenti untuk mengasihi umatnya sendiri. Tuhan memberikan, mengorbankan nyawanya supaya bisa menebus kita.
Karena anak-anak, kata tebus itu ya, karena kata tebus ini muncul sering di dalam Alkitab kita. Kata tebus ini adalah dalam gambaran ya perbudakan ya. Pada zaman itu masih banyak perbudakan ya. Jadi manusia itu diperjualbelikan seperti barang. Budak itu seperti barang. Mereka diperjualbelikan ya. Mereka tidak punya hak. Tetapi mereka itu dibeli oleh Tuhan supaya menjadi miliknya. Dengan apa kita dibeli? Firman Tuhan berkata dengan darah Kristus. Ya, kita dibeli supaya kita kembali menjadi milik Tuhan. Kita dibeli supaya kita kembali punya hubungan spesial dengan Tuhan. Jadi anak-anak, mari ya dengan firman Tuhan yang singkat ini ya, kita renungkan kembali bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita pernah jatuh cinta, saya percaya kita pasti selalu ingin berdua dengannya. Bukan? Betul ya anak-anak ya? Kita selalu ingin berdua. Gak boleh ada orang ketiga. Kita bisa cemburu kalau ada orang bertiga. Nah, adakah perasaan seperti itu ketika ingin berdua dengan Tuhan Yesus? Coba ini digali. Ini ya ditimbulkan. Mari kita jatuh cinta kepada Tuhan. Mari kita ingin berdua dengannya setiap pagi, setiap hari ya. Ketika kita merenungkan firman Tuhan ya, kita berarti ingin berdua saja dengan Tuhan. Kita tidak mau ada gangguan. Ada apapun ya, kita tinggalkan dulu. Kenapa? Karena kita ingin dahulukan kekasih kita. Yesus adalah kekasih jiwa kita ya. Dan kita ingin berdua terlebih dahulu sebelum kita masuk ke dalam kegiatan yang lain ya. Coba mulai setiap pagi ya, sediakan waktu hanya berdua dengan Tuhan. Renungkan firman Tuhan ya, baca Alkitab ya. Coba cari tahu apa sih yang Tuhan inginkan. Karena saya percaya kalau kita jatuh cinta, tentu kita berusaha ya. Aduh, kekasih saya ingin apa hari ini? Aduh, apa yang dia senangi? Kita akan berusaha untuk menyenangkan kekasih kita. Ya, mari kita lakukan seperti itu ya. Kemudian apa? Setelah ingin berdua, tentu saja tidak diam-diaman. Kita ingin berbicara. Kalau yang pertama tadi kita ingin berdua dengannya, kita membaca Alkitabnya. Ya, kita ingin mendengarkan dia berbicara. Tapi setelah itu kita juga ingin bicara dengannya, yaitu dengan berdoa. Ya, kita berdoa, bicara dengan kekasih kita, bicara dengan Yesus yang adalah Tuhan kita, yang menjadi kekasih kita. Kita sampaikan betapa kita mengasihi dia. Kita sampaikan betapa rindu kita. Kita sampaikan betapa kita ingin ngobrol dengan dia, ya. Dalam keadaan apapun, ya, mau keadaan senang, mau keadaan susah, mau lagi gembira, mau lagi sedih, ya, lagi pergi kemanapun, kita ingin berbicara dengan dia, ya, karena kekasih kita Tuhan Yesus juga sebenarnya ingin sekali, rindu sekali. Dia tidak pernah melepaskan cintanya, ya, demi cintanya, yaitu kita orang-orang yang percaya. Yesus rela mati di kayu salib. Ya, anak-anak, mari kita jatuh cinta. Kalau kita belum pernah jatuh cinta kepada Yesus, mari jatuh cinta. Kalau kita pernah jatuh cinta Yesus, tanyakan, hari ini saya masih jatuh cinta enggak? Kalau mulai dingin, kalau mulai hati-hati, kalau mulai melirik yang lain, mari kembali, ya, bertobat, sampaikan kepada Tuhan Yesus, saya ingin setia kepada Tuhan. Saya ingin berdua dengan Tuhan. Saya ingin berbicara dengan Tuhan. Berdua saja. Ya, Bapak harapkan mari sebagai anak-anak Tuhan, karena nanti ketika Yesus datang kembali kedua kali, maka pertemuan umat Allah, yaitu kita orang-orang yang percaya kepada Yesus, itu adalah pertemuan puncak di mana pernikahan akan dilaksanakan, yaitu antara kita gereja, umat Tuhan, orang percaya, bersama dengan Yesus yang telah menebus kita. Ya, mari kita menyiapkan hati kita untuk menyambut hari itu.
Mari kita menunjukkan pikiran kita ke sana ya. Karena itulah puncak pengharapan kita. Bisa bersama dengan Tuhan Yesus muka dengan muka selama-lamanya, kekal di sorga. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih. Biarlah firman Tuhan yang hamba sampaikan, yang boleh sama-sama kami baca, dengarkan, pelajari bersama-sama, sungguh boleh menggugah, mendorong kembali apapun kondisi hati kami hari ini, agar supaya lebih sungguh-sungguh lagi di dalam mengasihi Tuhan Yesus. Kami ingin hanya mengasihi Tuhan Yesus. Tuhan, jangan membiarkan hati kami menyimpang. Jangan membiarkan kami tertarik kepada hal-hal yang lain. Karena ketika perhatian kami mulai tertarik kepada yang lain, mulai lebih memperhatikan yang lain, yang akhirnya membuat kami jatuh cinta pada hal yang lain, itu sebenarnya membuat Engkau ya Tuhan sakit sekali. Oleh karena itu Tuhan, sebagaimana nenek moyang kami pernah menyakiti Engkau, kami rindu hari ini kami menyenangkan hati Tuhan. Biarlah semua anak-anak remaja sungguh boleh Tuhan berkati di dalam mereka membangun relasi secara pribadi dengan Tuhan. Mereka boleh sungguh-sungguh mengetahui betapa Tuhan Yesus mengasihi mereka. Terpujilah Engkau ya Bapa, bersyukur untuk kasih-Mu yang begitu luar biasa yang telah memberikan anak-Mu yang tunggal bagi kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya teman-teman, semoga firman Tuhan yang telah kita dengarkan boleh menolong kita menjadi seorang remaja Kristen, remaja Tuhan yang mau menjadi pelaku firman ya. Teman-teman, bagi teman-teman yang punya aplikasi seperti OVO, Dana, Link Aja, GoPay, kita bisa memberikan dukungan dana kita, persembahan kita, baik melalui transfer gereja atau melalui barcode ya, melalui QR code QRIS ini. Jadi teman-teman cukup scan, persembahkan ya. Berikanlah yang terbaik buat Tuhan. Berikanlah persembahan yang terbaik buat Tuhan, sebab kita boleh ikut ambil bagian mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan melalui persembahan kita. Sekali lagi, teman-teman boleh transfer ke rekening gereja, atau bagi kita yang punya aplikasi pembayaran online, kita scan barcode yang ada, barcode QRIS tersebut, lalu tentukan nominalnya, lalu transfer, bayarlah sesuai dengan kebesaran iman kita ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.